Ya, sebenarnya kalau memang film itu apa namanya semacam ada pelarangan, pastinya kan pemerintah, TNI, polisi memiliki pemikiran yang berbeda. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan terkait kesatuan dan persatuan, ya kita juga harus pahami betul gitu loh. Karena bagaimanapun kita juga tidak tahu persis pembangunan di sana seperti apa, ya enggak? Kita yakin pembangunan juga kan perlu untuk memajukan masyarakatnya. Masa tempat itu harus tetap dijadikan hutan, kan tidak, ya enggak? Nah, film ini bisa saja dianggap oleh pemerintah, oleh siapapun itu, mengandung penggiringan opini yang menimbulkan perpecahan. Seperti itu gitu loh. Padahal bisa jadi faktanya tidak. Ini juga kan baru proses ya. Seperti itu. Pastinya kan sudah dikaji terkait tempat ini. Ya enggak? Tapi bagaimanapun itu, saya katakan tadi bahwa kita tidak tahu persis apa yang terjadi di masyarakat Papua sana. Bagaimanapun kita tetap menjaga gitu agar Papua tetap lestari. Tapi di sisi lain, Papua juga harus maju. Bagaimana caranya maju? Ya harus ada pembangunan. Bagaimana ada pembangunan kalau di sana memang ada hutan? Ya mau tidak mau sebagian harus dibereskan dulu untuk menanam padi, sawit. Kan nanti dampaknya juga kemakmuran juga. Bukan berarti istilahnya pengundulan itu, penggarapan lahan itu begitu botak udah dibiarkan. Saya yakin tidak. Pasti berdasarkan informasi itu akan ditanam sawit, singkong dan sebagainya. Ya enggak? Malah di situ kan kalau saya lihat itu dibangun jalan. Yang tadinya belum ada jalan, itu ada jalan. Pasti jalan itu juga bisa digunakan oleh masyarakat juga kan. Ya sebenarnya kalau menurut saya apa yang dilakukan Mama Sinta juga itu bagian dari hak seorang warga negara ya. Kalau memang benar faktanya dia merasa dalam video itu tidak ada izin, merasa mukanya dipampang seperti apalah gitu kan. Jadi dia protes akan hal itu dan bahkan minta film itu tidak ditayangkan kembali ya. Nah di sini yang pasti pada akhirnya membuat kebingungan masyarakat, ya enggak? Banyak sekali di media sosial yang justru menilai, menggiring seolah-olah Mama Sinta itu ada yang mempengaruhi, seolah-olah Mama Sinta itu ada yang menekan sehingga berubah 100% gitu. Yang dulu menolak pembangunan PSN di Papua sekarang justru berbalik mendukung. Ya, jadi disinilah kita hanya bisa mengira-ngira, kita hanya bisa membuat opini apa yang terjadi dengan Mama Sinta. Konon ada yang cerita bahwa Mama Sinta ini beli sandal aja nggak sanggup katanya, tapi kenapa bisa ke Jakarta naik pesawat pula? Ya, nah itu banyak juga yang akhirnya menuduh Mama Sinta ini macam-macam. Intinya tidak lagi seperti dulu, seperti itu. Nah, dari gambaran yang saya uraikan, pastinya ada clue di sana. Tanpa harus menuduh ini ada apa, masyarakat bisa menilai sendiri. Ya, apa yang terjadi? Orang yang dulu vokal menyuarakan masyarakat Papua, nah sekarang justru berbalik. Jadi silakan disimpulkan. Pesta babi ini menggambarkan situasi apa yang terjadi di Merauke sana, kalau tidak salah kan, terkait pembangunan terkait pembangunan PSN ya, seperti itu gitu. Apapun itu memang masyarakat luas
tidak semuanya melihat. Jadi melalui film Pesta Babi itu baru terbelalak. Jadi terkesan masyarakat Papua sana dalam kondisi yang memprihatinkan akibat pemalakan, terus penggusuran lahan dan sebagainya ya. Nah, ditambah juga dengan sosok Mama Sinta ini, yang konon Mama Sinta ini juga berperan, malah peran utama dalam film itu ya. Yang perlu dipastikan bahwa proses pembuatan film itu memerlukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat. Kita seperti memvideokan orang dan mengupload gitu. Artinya di sana ada proses ya. Dan kenapa setelah ini tayang justru Mama Sinta ini yang dulu vokal gitu menyuarakan keprihatinannya terhadap pemerintahan gitu, justru sekarang terkesan berbalik, malah melaporkan sutradaranya kalau nggak salah ya pokoknya ketua LBH-nya ya, malah melaporkan, membuat laporan di Polda Metro Jaya ya terkait hal itu. Ya enggak? Jadi ayolah gitu loh, kita berpikir positif kalau memang itu positif gitu loh. Ya enggak? Kita lihat seperti apa gitu loh. Kalau memang kita tidak puas, kita tanyakan ke pemerintah atau pihak-pihak setempat gitu yang memang bisa menjelaskan ini proyekkan kemana. Ya enggak? Kalau memang itu buat kemajuan Papua, kenapa tidak? Ya enggak? Nah, berkaitan dengan film ini, saya yakin ada dugaan bahwa film ini bisa menggiring opini dan mengakibatkan perpecahan. Jadi itu makanya dihentikan. Betul, seperti itu. Penilaian saya sejauh ini seperti itu. Jadi saya tetap berimbang gitu, menjaga agar Papua tetap lestari, tapi Papua juga harus maju. Harus ada pembangunan. Saya tidak mengatakan itu sudah tepat, tapi saya menghargai karena siapapun berhak membuat laporan. Karena yang tahu kan yang membuat laporan. Kita tidak tahu dia ruginya di mana. Mereka yang tahu prosesnya seperti apa, Mama Sinta dan semuanya yang tahu. Kita nggak tahu karena penggunaan sebagian dokumenter itu kan dari proses yang lama juga, kegiatan Mama Sinta seperti itu gitu loh. Yang pasti kita doakan Mama Sinta, kita doakan Papua agar tetap baik-baik saja ya. Kita harus berpikir positif ya enggak, tidak membuat gaduh, tidak membuat justru permasalahan yang kita tidak harapkan itu hadir.